佢，即係送走咗佢。將姐姐交俾執法部門處理之後，黃小姐就冇同佢聯絡啦。但隔咗一排，竟然有一封嚟自工人姐姐喺監獄寫俾黃小姐嘅信。我就有啲突然啦，監獄嘅信係佢自己親筆手寫，但係佢唔係要認錯咯，佢係叫我俾翻機票錢佢咯。姐姐就一路都有借錢嘅，有問我都借過2次錢俾佢。咁第一次錢借5000蚊，咁啊分期還。咁第一次。Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Pekerja Migran Indonesia. Kawan-kawan semuanya, bagaimana kabarnya ini hari? Semoga baik-baik saja, guys. Semoga kawan-kawan dijauhkan dari mara bahaya. Semoga kawan-kawan dipermudah segala urusannya. Mbak-mbak yang besok libur, jangan lupa hati-hati selalu. Usahakan untuk tidak duduk di bawah pohon ya, karena hari ini anginnya masih terasa. Kemudian kita nggak tahu apakah di pohon itu roboh apa enggaknya, atau pohon itu mengalami keretakan apa enggaknya ya. Kalau sampai tertiup angin takutnya ngeroboh dan kena orang yang duduk di bawahnya, nggih. Jadi hati-hati. Semoga kawan-kawan semuanya selamat sampai tujuan, amin. Nah, kali ini kita bakal membahas sebuah kasus dari PRT asal Indonesia yang kerja di negara Hong Kong ini, yang dimana dia ini ngambil uang milik bosnya, dan ia ini juga terjerat kasus hutang bank dan memakai paspor milik temannya. Bagaimana kawan-kawan ceritanya, di penjara berapa lama, kawan-kawan simak videonya sampai habis hanya channel ini. Oke, bosnya ini dianjurkan untuk mengangkat kasus ini di sebuah stasiun televisi yaitu TVB, dan tentunya kenapa kok diangkat, yang pasti ini pelajaran buat para CC-CC. Ketika dia ini mengambil uang, maka dia bakal dideportasi dari negara Hong Kong ini. Nah, ini ceritanya si Mbak Yanle Cece ini, atau Mbak Indonesia yang kerja di Hong Kong ini, kerja di tempat nenek. Di situ ia sekitaran bulan 8-an masuk rumah majikannya nenek tadi, dan dia hanya bekerja sekitaran 4 bulanan, Mbak. Setelah itu dia melakukan kesalahan yang fatal banget, yaitu mencuri uang milik bobonya yang ditaruh di dalam laci. Dan pada waktu itu konon katanya uangnya adalah 10 ribuan, tetapi jumlahnya yang hilang konon katanya ada yang bilang 13.000, namun si majikan itu bilang 10.000 yang hilang di dalam laci. Nah, orang yang diwawancara itu adalah anak yang lainnya. Kalau anak satunya lagi ini datang ke sana berkunjung, yang dimana dia ini berkunjung jarang banget ke tempat mbahnya. Nah, pada waktu itu dia berkunjung ke cecenya ini, dan di situ ia melihat laci mbah terbuka, dan dia tanya, kok laci uang kamu terbuka? Siapa yang ngambil? Kakak ya? Jadi kakaknya, dia menuduh kakaknya yang ngambil atau orang yang wawancarai. Kemudian, enggak, ngapain aku buka? Mbahnya ya? Aku lagi buat apa aku buka? Nah, jadi siapa yang buka? Cece ya? Tanyain sama Cece. Akhirnya dia tanya sama Cece, Cece, kamu ngambil ya uang di situ karena lacinya terbuka, dan di situ sudah tidak ada uang lagi. Dan si Cece ini ngaku bahwa dia yang mengambil uang tersebut di dalam laci dan kemudian membukanya. Dari situ si polisi langsung datang ke tempat kejadian setelah dilaporkan oleh anak-anak dari mbahnya tersebut. Dan ketika polisi datang, dia itu menggeledah apakah uangnya itu ada. Setelah digeledah, uangnya itu sudah tidak ada, Mbak. Malah polisi menemukan paspor, dan itu paspor bukan milik Mbak Indonesia itu, tapi milik temannya, atas nama temannya lagi. Ketika itu ditanya, paspor kamu di mana? Katanya ia sudah menggadaikan, dan dia tuh meminjam paspor dari temannya. Nah, selepas itu
dia ini berusaha untuk ngomong sama majikannya kalau dia ini mencari pinjaman di bank tapi tidak dapat untuk meminjam uang. Karena apa? Pengen mengembalikan uang yang dilaki tadi, tapi dia tidak dapat meminjam. Entah itu karena masih baru atau mungkin dia masih ada hutang di bank lainnya lagi. Jadi ketika dia menggunakan paspor temennya, pihak bank ini tidak mau meminjamkan lagi, Mbak. Jadi dia tidak bisa mengembalikan uang yang diambil dari bosnya tadi. Jadi langsung polisi menangkap si anak yang mencuri tadi ini, kemudian dibawalah ke penjara daerah Dumun sana. Nah, di daerah Dumun sana dia ini menyurati bosnya, yang dimana isinya adalah, aku sudah dipenjara di daerah Dumun, Mam, dan aku ingin kamu tuh memberikan uang tiket, membelikan saya tiket sebelum saya ini keluar karena saya mau pulang ke Indonesia. Terima kasih atas kemurahan hati Anda, Mem. Jadi itu dia sebenarnya minta minta tiket dulu pertama ya ketika di penjara. Nah, ketika di penjara itu selama 9 hari kan tidak diberi tiket nih. Akhirnya dia diantar oleh polisi ini ke KJRI untuk meminta surat laksana paspor, yang dimana ini sebagai ganti paspor atau SLTP tadi. Ketika sudah dapat dan sudah dipenjara selama 9 hari, dia dipulangkan ke Indonesia, Mbak. Ya. Nah, dipulangkan ke Indonesia itulah dia ini menyurati bosnya meminta uang interminitan sama uang tiket yang belum dibayar. Padahal si anak baru ini bekerja ini selama 4 bulanan dari tahun 2022, baru mintanya kemarin, kawan-kawan. Dan di situ bosnya ini ketika diwawancarai di sebuah stasiun televisi, dia tuh bilang katanya, ini anak dulu tahun 2022 bulan 10 utang 1.500. Ketika dia mau gajian nih, dia minta tambahan lagi 1.500. Ini bulan 10 2022. Kemudian bulan 11 2022 dia ini minta tambahan gaji lagi 1.000, ya, jadi totalnya 3.000. Kemudian bulan 12 2022 minta tambahan gaji lagi sebesar 1.500. Jadi anak majikan itu yang menggaji menganggapnya itu adalah hutang karena gaji dia standar 4.730. Namun karena dianya minta tambahan, jadi utangnya semuanya totalnya adalah 5.000 dan sudah dibayar 2.000. Jadi masih ada 3.000. Ketika dia nyurati minta uang tiket, ya, memang majikan harus membayar uang tiket nih. Kalau dia walaupun melakukan pencurian, tetapi majikan mungkin karena masih punya hutang, yo dianggap 50-50. Kamu kan punya utang aku, dan kamu nggak bisa memberikan atau mengembalikan hutang saya. Jadi saya ambil itu uang tiketmu. Ya, jadi harus kawan-kawan ingat, kalaupun kawan-kawan ada kasus pencurian, berarti kawan-kawan tetap dapat uang tiket. Tapi karena kawan-kawan seandainya punya hutang, berarti nggak dapat. Kan diambil dari hutang kamu itu tadi. Ya, tiketnya sudah dibayar tadi. Yang kedua, kalau kawan-kawan kasusnya mencuri, maka kawan-kawan tidak dapat uang interminitan. Jadi mbaknya itu nuntut uang interminitan hak-haknya dia, tapi tidak dapat karena dia melakukan pencurian tadi. Ya. Jadi di dalam kasus ini mbaknya itu sebenarnya
dari tahun 2022, tetapi kenapa kok ramai sekarang? Intinya karena dia ini menyurati bosnya ketika si mbaknya itu di Indonesia. Karena dia menyurati minta uang dan mau melaporkan, jadi bosnya ini atas saran orang lain ini diangkatlah di sebuah stasiun televisi, ya. Jadi intinya Anda pengen nuntut itu dipikir dulu kamu salah apa enggaknya, apalagi bagi anak yang baru. Tolong jangan macam-macam ya, karena kamu butuhnya kerja di Hongkong itu buat cari uang, bukan mau maling. Ini yang pertama harus diingat. Kedua, jangan sampai membawa paspor temenmu, karena temenmu itu paspor adalah nyawa, dokumen terpenting. Kalau paspor kamu bawa berarti nyawanya sudah tidak ada, ya. Buat adik-adik baru pun jangan berikan paspor atau kontrak kerja atau adikat Anda pada orang lain, apapun alasannya. Mbok Masyo dibayar 1.000, 1.500, 3.000. Winggo ono opo-opone ketika orang yang ngambil paspor kamu itu utang bank 100 juta. Ya elingo buat adik-adik semuanya, jangan sampai menggadaikan, jangan sampai memberikan paspor sama siapapun, ya. Intinya dari pelajaran ini kita banyak belajar. Bagi anak baru nggak usah neko-neko. Lek niat kerja, kerja. Lek nggak niat nggak usah moro ning Hongkong. Karena apa? Kasihan mbak-mbak yang sudah lama membangun image baik di negara Hongkong, sampean meruntuhkan dalam waktu sekejap saja, cuman perkara sampean pengen ndang kirim duit, ndang pengen beli ini beli itu. Nggak usah, lek nggak niat kerja bali ning omah. Wis intine ya. Semoga dengan penjelasan ini bermanfaat buat kalian semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.